Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Kenaan tentang musafir. Jadi kata Imam An-Nawawi, ketika seseorang itu sudah mantap niatnya, ingin melaksanakan musafir atau ingin bermusafir berangkat ke suatu daerah, ya, maka dianjurkan untuk dia untuk yang pertama, setelah bermusyawarah sudah mantap, ya, berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, ya, baca kemarin dituntunkan oleh beliau ayat kursi, ya, baca ayat kursi. Setelah itu disambung dengan surah Al-Quraisy, liila fi Quraisy. Nah, setelah selesai itu beliau menyambung bab selanjutnya, babu azkarihi idza kharaja. Jadi bab zikir atau bacaan yang dibaca, ya, ketika kita mau keluar rumah. Nah, ketika akan keluar rumah, ketika akan bermusafir, nah apa saja yang perlu kita lakukan? Nah, di sana ada nasihat-nasihat dari para ulama yang harus kita lakukan, yaitu yustahabbu aywaddi'a ahlahu wa aqaribahu wa ashabahu wa jiranahu. Jadi disunnahkan untuk menitipkan keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, tetangganya. Titipkan ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan kepada Allah. Jadi bukan ke siapa-siapa, dititipkan kepada Allah. Wa yas'aluhumud du'a lahu, dan dia minta doa, ya. Jadi kita yang akan musafir ini, insyaallah nanti menitipkannya itu kita ucapkan astaudiukumullah, saya titipkan kalian kepada Allah. Ya. Itu ucapannya, nanti setelah ini kita baca hadisnya. Nah, setelah kita menitipkannya, kita minta doa. Nih, yang akan musafir nih minta doa kepada orang yang ditinggalkan. Doain saya mudah-mudahan selamat dalam perjalanan, diberikan kesehatan oleh Allah, selamat sampai tujuan dan kembali lagi nanti. Itu doanya. Wa yad'u huwa lahum, dan dia juga mendoakan untuk orang yang ditinggalkan. Jadi saling mendoakan nih, ya. Jadi orang yang mau musafir minta doain, ya. Yang mau musafir juga mendoakan untuk orang yang ditinggalkan. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 macam doa yang sangat mustajab sekali, ya, dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Ya, kita pernah menzalimi orang, atau orang yang dicuri barangnya atau apa, kita pukul tanpa ada hak, ya. Dizalimi, dia marah, dia berdoa kepada Allah, hati-hati, ya, mustajab tuh doanya. Kita bisa kena bahaya dari apa yang dia inginkan, ya. Jadi doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang dalam keadaan musafir. Nah itu. Jadi doa yang sedang dalam keadaan musafir mustajab doanya. Jadi nanti kalau orang akan musafir, doain saya ya dalam musafir, ditipkan tuh. Wa da'watul walidi ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Ini doa yang sangat mustajab, ya. Kita ingin anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, orang tua dulu yang doain, ya, orang tua dulu yang doain anaknya. Ya, sebagian ulama berpendapat kalau kita ingin anak kita jadi anak yang soleh, baik, ya, yang paling mustajab doanya ibu atau bapak? Bapaknya, ya. Jadi orang tuanya, bapaknya nih, dari bapaknya, kalau ingin anaknya soleh, ingin sukses belajar, ya, itu bapaknya. Tapi kalau ibunya, ini doa-doa yang tidak baik, mohon maaf ini. Dari kata para ulama, sebagian berpendapat bahwa ibu itu bahaya, doa-doa yang tidak baik yang keluar dari ibu itu cepat diijabah oleh Allah. Jadi jangan sampai seorang anak ini durhaka kepada orang tua, ya. Jangan sampai orang anak itu durhaka kepada orang, khususnya kepada orang ibunya. Karena ibu kalau sudah marah mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, itu bisa mustajab. Nah, ini juga peringatan untuk orang tua, seorang ibu, kalau marah jangan kelewatan. Jangan, dasar lu gak punya otak. Nah, ini bahaya nih. Nanti anaknya benar gak punya otak, maksudnya dia gak paham apa-apa kalau diajarin.
Nah ini hati-hati nih seorang ibu kalau lagi marah nih sama anaknya nih. Dasar lu tong. Atau apalah gitu. Kata-kata yang tidak bagus yang merupakan doa buat dia. Nah ini bahaya. Ya. Ini dasar anjing misalnya, itu bahaya, jangan. Itu sifat anaknya sifat anjing nanti. Anjing itu suka hampir punya orang apa tuh. Ya. Jadi hati-hati ya. Yang tidak baik itu dari orang tua, hati-hati, ibu khususnya. Doa-doa yang tidak baik itu jangan. Kalau ingin sukses anaknya, bapaknya yang sangat dianjurkan. Ya. Bapaknya yang sangat dianjurkan memperbanyak doa untuk anaknya. Jadi itu tadi ya. Ada 3 doa yang sangat mustajab kata Rasulullah SAW. Ya, yang pertama da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi, disakiti, dan doa orang-orang yang dalam keadaan musafir, serta doa kedua orang tua kepada anaknya. Ini 3. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Ya, hadis hasan kata Imam Tirmidzi. Jadi kenapa para ulama menganjurkan kepada orang yang orang yang ditinggalkan untuk minta doa kepada orang musafir, karena orang musafir mustajab doanya. Nah, makanya itu dianjurkan kita ini doain saya nanti lagi musafir, apalagi orang yang berangkat haji. Wah, kita ini sangat dianjurkan minta doa untuk dia. Yang pertama dia dalam keadaan musafir, yang kedua dia di tempat yang mulia. Double jadinya. Tempat yang mulia di Mekah atau di Madinah. Ya. Nah itu. Kemudian kenapa kita harus menitipkan ya keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam suatu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala idza studi'a syai'an hafizah." Allah itu kalau dititipkan sesuatu ya kepada Allah, hafizahu, Allah akan jagain tuh. Ya. Allah jagain tuh kalau titipkan. Ya Allah, saya titipkan keluarga saya titipkan anak saya kepada Engkau ya Allah. Tolong jaga dia. Saya titipkan keluarga saya, agamanya. Itu. Dalam suatu hadis dikatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qal man arada ayyusafira falyaqul, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin bermusafir ya bepergian jauh ya, falyaqul, hendaklah dia berkata, membaca ya, atau berkata kepada liman yukhallifuhu, kepada orang yang dia tinggalkan ya, keluarga kita nih, kita pesan buat dia, astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wadi'ahu. Astaudiu, nah, ini yang pertama itu ya, kita bacakan, kita ucapkan kepada keluarga kita yang kita tinggal, astaudiukumullah, saya titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi la tudhi'u wada'i'ahu, yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan ya, titipkan kepada Allah ya. Itu tadi, makanya ada juga orang alim ya, yang berpesan kepada murid-muridnya, murid-muridku jangan lupa berdoa setiap selesai sholat, Allahumma inni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menitipkan ilmunya kepada Allah ya, dan mengembalikannya, dan agar Allah mengembalikannya nanti ketika membutuhkan ilmu tersebut. Allahumma inni qad istauda'tuka ilma ma 'allamtani fardudhu ilayya inda ihtiyaji ilai. Ya Allah, Allahumma inni istauda'tuka, saya titipkan kepada Engkau ilmu ma 'allamtani, ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Fardudhu ilayya, kembalikan ya Allah nanti kepadaku ilmu tersebut, indah tiyaji ilai, ketika aku membutuhkan ilmu tersebut. Nah, kita ini lagi belajar, kita lagi mendengarkan ilmu. Allah kita pasti yakin dan harus meyakini bahwa yang menjadikan kita lupa Allah, yang menjadikan kita ingat Allah ya. Agar kita diingatkan oleh Allah dalam setiap ilmu yang kita pelajari, ketika kita menghadapi permasalahan tersebut, kita udah tahu nih ilmunya. Cuma kadang kita lupa, masalahnya itu lupa. Tapi kalau diingatkan oleh Allah, pas kita mau ngerjain, oh iya ada bacaan ini, kita baca tuh doanya. Atau lagi hujan nih, lupa kita. Tapi kalau kita dititipkan kepada Allah, agar Allah mengembalikan nanti ketika kita membutuhkannya, diingatkan tuh sama Allah ya. Ada bacaan tuh ketika hujan, ingat kita, oh iya ada bacaan nih kemarin ketika hujan nih, baca tuh doanya. Nah, kita titipkan kepada Allah. Nah, ini aja keluarga dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapannya astaudiukumullah yang sering kita dengar dari ulama-ulama kita, guru-guru kita,
Para habaib itu sering ketika akan berangkat, saya berangkat dulu ya, astaudiukumullah. Astaudiukumullah, saya titipkan kalian kepada Allah. Nah ini di dalam riwayat lain dikatakan ya, bersumber dari Ibnu Sunni, yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam kitabnya, dan juga fi Sunani Abi Dawud, qala li Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar pernah berkata kepadaku, kata beliau, waddi'uka kama wadda'ani Allah. Saya titipkan engkau ya, kepada Allah kama wadda'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menitipkan aku kepada Allah. Apa itu? Astaudiukumullah astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatim amalik. Ya, itu yang nomor 2 ya. Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatim amalik. Aku titipkan kepada engkau dinaka, agamamu, wa amanataka. Amanataka ini kata para ulama, mulai dari ahli kita, keluarga kita, harta benda kita, ya, kerabat kita dan anak-anak kita, semuanya itu masuk dalam kata amanataka. Dan keluarga engkau, wa khawatim amalik, dan husnul amal, yang terakhir ya, amal-amal baik, husnul khatimah dalam amal. Kalau misalnya kita tinggalkan keluarga kita ini, ternyata kita masih dalam keadaan musafir, keluarga yang kita tinggalkan itu meninggal dunia, kita titipkan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dia dijaga agamanya, dijaga keluarganya dari mara bahaya, dan dijaga amaliyahnya. Mudah-mudahan amal perbuatan yang dikerjakan keluarga kita ini selama kita tinggalkan, kalau memang mau dicabut amalnya, dicabut dalam keadaan baik. Nah itu. Jadi astaudiullaha dinaka wa amanataka ya wa khawatima amalik. Di riwayat lain wa khawatima a'malik. Nah, ini kalau satu orang. Kalau banyak, astaudiullaha dinakum, pakai kum ya, kum itu kalian. Dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Di riwayat lain seperti itu. Ya, jadi bisa lafaz kum, bisa ka ya. Kalau ka kan dalam bahasa Arab itu dhamir, kata ganti orang, satu orang ya. Atau kalau kata ganti banyak orang itu kum. Kum itu artinya kalian. Kalau ka kamu satu. Kalau kum kalian. Ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di riwayat lain dikatakan ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Yazid al-Khatami as-Sahabi ya. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayuwaddi al-jaisha. Beliau itu kalau ingin menitipkan tentara, jadi tentara itu terkadang Rasulullah itu mengutus tentara untuk berperang tanpa beliaunya ikut. Nah, sariyah namanya. Jadi kalau beliau ikut perang namanya ghazwah. Kalau beliaunya tidak ikut dalam peperangan, tentara itu namanya sariyah. Ya, utusan-utusan beliau. Nah, beliau itu kalau menitipkan tentara, ya, beliau mengatakan astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Nah, ini yang dibaca oleh beliau. Nah, yang terakhir dalam hal ini, pernah suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inni uridu safaran. Wahai Rasulullah, saya ini mau musafir wahai Rasulullah. Ya. Fazawwidni, tolong sangoin saya nih. Nah, beri bekal buat saya. Kira-kira bekal amal, bukan makanan ya. Bekal amaliyah apa yang harus saya kerjakan, atau nasihat apa yang kira-kira harus saya lakukan dalam musafir ini. Ya. Zawwidni, beri saya bekal ya, bukan makanan. Faqala, kata Rasulullah SAW, zawwadakallahu taqwa, saya beri kamu mudah-mudahan. Zawwadakallahu taqwa itu artinya mudah-mudahan Allah memberi kamu bekal takwa. Makanya orang yang musafir haji ya, musafir haji itu dalam Al-Qur'an itu dalam ayatnya disebutkan ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Itu membahas masalah, ayat ini membahas masalah haji ya. Di pertengahan ayat itu ada ayat yang berbunyi, ada penggalan ayat yang berbunyi wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan hendaklah kalian ini
bawa apa namanya? Kalau bahasa ini sango ya. Tazawwadu itu ongkos apa namanya? Bekal itu ya. Bekal ini tazawwad, bawalah bekal oleh kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Zaud tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini wa zawwadakallahu taqwa. Itu yang di bawah ya, yang paling bawah. Zawwadakallahu taqwa. Qala, kata laki-laki tersebut, zidni, tambahin wahai Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, wa ghafara dzambak. Wa qala, kata laki-laki itu, zidni, tambahin lagi wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Nah, jadi kalau digabung, jadi doanya seperti ini ya. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Jadi kalau orang mau musafir nih, doain saya ya yang musafir. Baik, kita doain, ayo kita sama-sama doain saudara kita yang akan musafir ya. Zawwadahullahu taqwa, atau langsung aja zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Ya, minimal seperti itu. Kalau yang panjang terserah. Intinya di sini ya, kita doakan saudara kita yang akan musafir. Tadi di awal sudah dijelaskan. Jadi orang yang akan musafir minta doa kepada orang yang ditinggalkan, dan orang yang musafir juga mendoakan orang yang dia tinggalkan. Ya, jadi itu. Nah, selanjutnya babu istihbabi talabihi alwasiyata min ahlil khair. Ini sebenarnya sebelumnya ini ya. Jadi diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam riwayat ini anna rajulan, ya, ada seorang laki-laki qala, berkata, "Ya Rasulullah, inni uridu an usafira fa ausini." Wahai Rasulullah, saya ingin bermusafir, tolong wasiatkan untukku sesuatu ya yang bisa aku amalkan dalam musafirku. Satu, yang pertama kata Rasulullah, alaika bitaqwallahi ta'ala. Hendaklah engkau senantiasa dalam musafir itu bertakwa kepada Allah. Kalau tadi kita kan doain mudah-mudahan engkau senantiasa diberikan ketakwaan oleh Allah dalam musafir. Kalau ini kita nasihati ya. Jadi orang yang akan musafir dianjurkan, disunnahkan untuk minta nasihat kepada orang yang dia percaya atau orang alim yang ada di sekitarnya, minta nasihat untuknya. Pak Kiai atau Pak Ustadz, saya mau berangkat jauh nih, tolong nasihatin buat saya apa kira-kira yang harus saya lakukan. Nah, kita yang dimintai nasihat atau orang itu percaya dengan kita, anak kita mau musafir, Babah atau Bapak tolong nasihati saya mau musafir. Nah, kita sebagai orang tua, apa yang kita nasihati buat anak kita atau orang akan musafir itu? Yang pertama, ajaran Rasulullah, alaika bitaqwallah. Nasihati orang yang musafir itu, yang akan musafir itu, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Kalau orang yang musafir itu kan macam-macam ya, godaan di jalan. Nah, godaan di jalan ini yang luar biasa ya. Apalagi godaan mata nih, banyak aja mata kemana aja tuh ya. Nah ini alaika bitaqwallah. Yang kedua, wat takbiri ala kulli sarafin, dan senantiasa bertakbir kepada Allah ala kulli sarafin, ketika melewati daratan tinggi. Syarafin itu daratan tinggi ya. Ketika melewati daratan tinggi bertakbir kepada Allah. Nah, kita baca dalam misalnya lagi naik bis nih, melewati bisnya lagi lewat daratan tinggi, pegunungan. Nah, kita baca tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca takbir. Gak usah teriak Allahu Akbar, gak usah. Baca dalam hati aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak tasbih habis sholat. Nah, baca tasbih, baca takbir. Baca takbir itu. Perbanyak takbir ya ketika melewati daratan. Falamma walla rajul qala Allahumma twilahul bu'da. Nah, ini ketika seorang tadi yang meminta kepada Rasulullah SAW sudah berpaling ya, Rasulullah kemudian berdoa untuk laki-laki tersebut, Allahumma twilahul ba'id, ya Allah dekatkan untuk dia yang jauh, wa hawwin alaihi safara, dan mudahkan untuknya dalam musafirnya. Allahumma twilahul ba'id, ya Allah dekatkan untuknya perjalanannya, mudah cepat sampai dalam keadaan selamat, wa hawwin alaihi safar, dan mudah
dalam musafirnya, diberikan kemudahan, musafirnya lancar. Nah, itu didoakan tuh orang yang akan musafir. Jadi kita tadi setelah kita memberikan nasihat, kita doain juga buat dia. Nah, nggak ada salahnya. Nah, selanjutnya kala Imam An-Nawawi, babu istihbabi wasiyatil muqimi al-musafira bid-du'a lahu fi mawatinil khair walau kana al-muqimu afdala minal musafir. Ini hampir sama saja. Jadi kata beliau, disunnahkan bagi orang yang akan musafir ini ya minta doa kepada orang yang mukim dengan doa-doa yang ketika melewati tempat-tempat yang baik, yang bagus. Sekalipun orang yang akan musafir ini lebih baik dari orang yang ditinggalkan. Yang mau musafir siapa? Kiai. Yang ditinggalin siapa? Nah, orang biasa, orang awam. Tapi apa kata beliau? Tetap yang akan musafir ini disunnahkan untuk minta doa kepada orang yang ditinggalkan. Walaupun yang ditinggalkan orang awam. Yang meninggalkan siapa? Kiai. Tetap disunnahkan berdoa, minta doa ya. Kenapa diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala ista'dzantun nabiyyah. Saya pernah dulu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah, untuk fil umrati, pada waktu ingin melaksanakan umrah ya, minta izin. Fa adzina li, lalu Rasulullah mengizinkan saya untuk melaksanakan umrah. Wa qala, dan beliau berkata, ini kata Rasulullah nih, la tansana ya ukhayya min du'aik. Wahai saudaraku, kata Rasulullah, jangan lupakan kami. La tansana ya ukhayya min du'aik, jangan lupakan kami dalam doanya ya. Di riwayat lain, asyrikni ya ukhayya fi du'aik. Ya wahai saudaraku, asyrikni fi du'aik, ikutkan saya dalam doa kamu nanti. Nanti kalau musafir, ini dalam umrah nih. Ya beliau Umar bin Khattab ini kan akan umrah. Ya, Rasulullah minta doain juga. Nanti ntar kalau berdoa, doain saya juga ya. Nah, itu. Ikutkan saya, asyrikni fi du'aik. Padahal yang mulia Rasulullah atau Umar? Kan lebih mulia Rasulullah. Tapi Rasulullah minta doain sama Sayyidina Umar ya, yang akan musafir. Nah, jadi ini. Nah, faqala kalimatun ma yassarani, kata Sayyidina Umar nih, kalimatun ma yassarani anna li biha ad-dunya. Ini kalimat yang menurut saya kurang enak buat saya itu. Masa Rasulullah minta doa buat saya? Saya ini orang yang penuh dosa nih. Masa Rasulullah minta doa kepada saya? Tapi seperti itulah adabnya. Tidak ada gengsi-gengsian ya. Tidak ada ini enggak enak, enggak. Ya. Kalau orang sudah merasa ustadz atau orang yang dipercaya, jangan malu minta doa kepada orang awam ya. Jangan malu minta doa kepada orang yang lebih tua dari kita, karena bisa jadi orang tersebut lebih mustajab doanya ya. Karena orang ini, ketakwaan itu hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu hati orang ini siapa, si fulan ini siapa. Jangan pernah meremehkan salah seorang di antara kita ya. Walaupun kelihatannya orangnya tukang pungut-pungut sampah misalnya, pemulung misalnya, jangan kita remehkan dia. Barangkali dia itu memelihara ibadahnya, setiap saat datang waktu sholat dia sholat. Barangkali dia itu waktu memulung dia selalu berzikir kepada Allah, sehingga dia doanya mustajab. Jangan sampai kita meremehkan dia. Bahkan kita minta doa kepada siapa saja yang kita anggap dia itu lebih mulia dari kita. Kata Imam Al-Ghazali ya, lihatlah kepada seseorang itu bahwa orang itu lebih mulia dari engkau, walaupun secara zahir engkau terlihat mulia ya. Kalau kita melihat orang tua udah uzur banget, apa dalam diri kita nih, anggapan kita berprasangka baik, orang ini sudah tua, sudah punya amaliyah yang banyak, saya masih muda, baru sedikit amalnya. Nah itu. Kalau kita melihat orang yang masih muda, ya, anak-anak masih muda, nakal banget. Yang apa dalam prasangkaan diri kita ini? Orang anak ini masih muda, belum banyak dosanya. Kalau saya udah tua, udah banyak dosanya. Nah, udah balik seperti itu. Anak ini masih sedikit dosanya. Kalau saya udah tua, udah banyak dosanya. Jadi kita nggak pernah ya merasa lebih baik dari orang lain.
Ya seperti itu. Nah, jadi dalam minta doa itu ke siapapun kita minta doa. Khususnya orang yang mau musafir, mintalah doa kepada orang yang ditinggalkan, dan begitupun orang yang ditinggalkan minta doa kepada orang yang akan musafir, doakan saya nanti dalam musafir. Ya, khususnya orang yang akan berangkat umrah atau haji, kita yang ditinggalkan disunnahkan, bahkan sangat dianjurkan sekali untuk minta doa kepada beliau nanti ketika sampai di Mekah, tolong doain saya. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Ustaz, ya. Ini doa musafir cuma segini. Apa kita orang minta doa musafir cuma ini, kita baca al-dalah tambah-tambah? Ini ya cuma ini. Ini cuma ketika akan berangkat saja. Nanti ketika naik kendaraan ada lagi khusus. Ya, ini bab selanjutnya insyaallah pada minggu depan. Idza raqiba dabbatan, ketika akan naik kendaraan darat, naik bis, udah mau naik kendaraan, ya, nah itu dibaca doanya. Ya belum lagi itu Bismillahirrahmanirrahim, belum itu nanti pembahasannya. Ini kita masih dalam proses ingin melaksanakan musafir. Ketika naik kapal, ya, ada nanti idza raqibas safinatan, ketika naik kapal ada doanya khusus juga. Itu dari Rasulullah SAW. Jadi ada tempat-tempatnya khusus. Panjang banyak doanya. Ini nanti idza raqiba dabbatan. Kenapa tadinya saya mau bahas juga, cuma banyak nih hadisnya, agak panjang juga doanya. Jadi kita nggak sempat, insyaallah minggu depan. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya, kita cukupkan dari sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita akan melaksanakan amaliyah tersebut. Kita akan musafir, diingatkan Allah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa menitip pesan, ya, menitip pesan kepada keluarga-keluarga kita yang akan kita tinggalkan. Dan kita juga tidak lupa niatkan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala fi taatillah wa taatir rasul, dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki, dan segala amal dan aktivitas kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.